Jadi yang pertama itu adalah kita ke create untuk ke C# script-nya. Setelah itu kita kliknya mouse click seperti ini. Nah, setelah itu karena masih belum bisa dikonekin ke Visual Code-nya, kita sembari nunggu ya. Oke, kalau udah di Visual Code-nya, kita copy codingannya yang udah saya dapatkan ke Visual Studio Code-nya. Setelah itu di copy lalu di save, nanti dia akan ke-update sendiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kita create 3D object pakai cube. Lalu 3D object yang sphere. Nah, untuk yang cube ini kita drag mouse kliknya ke cube. Setelah itu yang click event sama yang true click event kita dragin yang sphere. Setelah itu untuk functionnya yang game object set active bool. Lalu yang untuk false click eventnya sama juga pakai yang sphere. Lalu untuk functionnya juga yang set active bool, tapi untuk centangnya itu dicentang yang false click event. Nah, yang sphere-nya kita geserin sedikit. Setelah itu pakai main kameranya di setting juga. Lalu kita coba jalankan. Nah, jadi waktu pas si mouse klik mouse-nya itu mengklik si cube-nya, bolanya akan hilang. Setelah itu coba kita ganti, ubah yang sphere-nya kita tambahin mouse click, jadi untuk ada pergantian gitu. Kita ganti jadi cube sama kayak tadi. Nah, sekarang coba kita run. Nah, sekarang giliran si cube-nya yang hilang. Nah, sekarang kita pakai yang keyboard press. Pertama kita 3D object dulu, yang sphere. Kita gedein dulu. Kapsul. Setelah itu juga pakai yang sphere, yang bola. Kita geser sedikit. Lalu kita create C# script-nya pakai keyboard press. Jadi C#-nya itu harus perhatikan kapitalnya juga. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, nanti dia bakal reload sendiri. Nanti terus kita buka juga C#-nya.
Nah, di sini saya sudah ada codingannya ya, tinggal di copy paste. Lalu jangan lupa di Ctrl Save. Nah, yang codingannya ini kita tambahinnya itu, oh ya, sebelumnya yang sekarang kita ganti bola ya. Nah, untuk yang keyboard press-nya ini kita masukinnya ke kapsul. Setelah itu yang on key press-nya kita dragin bolanya. Nah, functionnya juga pakainya yang tab. Jadi nanti fungsinya itu pakai yang tab. Lalu juga yang on. Nah, terus udah gitu pakai yang set active bool. Yang on key up-nya juga sama. Nah, untuk centangnya itu yang on key up ke centang. Kita play. Oh iya, ini masih arah kameranya masih ini ya. Kita setting dulu kameranya. Kita geser-geserin. Kita atur-atur sampai posisinya dirasa sudah pas. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita run. Nah, jadi setiap kali kita nge-tap tuh dia bakal hilang. Seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba yang calculation. Jadi untuk tahap pertamanya itu kita buat dulu 3D objeknya pakai cube. Ini masih posisinya masih kurang pas, jadi kita pas-pasin dulu. Ya, digeser-geser kayak gitu. Mungkin dirasa kurang pas, kita geser lagi ke posisi yang diinginkan. Nah, oke. Nah, ini udah bisa ya. Udah pas, mungkin. Setelah itu, kalau udah dirasa pas, kita pakai create lagi C# script. Buat mouse grab list. Jadi nanti biar si kotaknya itu bisa kita tarik-tarikin. Nah, ini ngecek dulu ya, takut salah namanya. Kita coba dilihat lagi, coba di create lagi mouse grab release. Pokoknya jangan sampai namanya itu jangan sampai salah. Nah, kalau udah pokoknya jangan sampai salah deh. Takutnya nanti, bukan takutnya sih, lebih kayak tidak bisa dikoneksiin karena salah penyalah kata gitu. Nah, kalau udah, kita bukain dulu Visual Code-nya dan codingan yang sudah saya dapatkan ini di copy paste ke Visual Code.
Jangan lupa di save. Nah, nanti tuh dia bakal reload sendiri. Nah, itu kan karena nggak bisa, karena rename-nya itu masih belum sesuai. Makanya kita ubah lagi tuh. Nih, pokoknya cekin lagi, jangan sampai salah. Nah, ini saya salah di release-nya. Nah, setelah itu ntar di drag ke kotak, ke cube. Nah, jadi kayak gini nih. Itu yang pertama itu kita buat dulu create empty-nya score, setelah itu create C# script, lalu kita buat calculation score untuk codingannya. Ingat jangan sampai salah. Setelah itu kalau sudah, tunggu dulu sampai kelar, lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita copy dengan codingan yang sudah saya dapatkan. Jangan lupa di Ctrl S. Tadi bakal nge-reload sendiri. Nah, kalau udah kita seret ya tadi ke calculation score biar terlihat di sini. Nah, terus udah gitu juga kita ke 3D object cube, tambahin. Kita tambahinnya itu rigid body biar nanti kalau kita lepasin tuh dia nggak jatuh gitu loh, sama berputar-putar gitu. Digeser sedikit ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita duplikat tuh. Saya bikin tingkatan-tingkatan gitu. Nah, ntar jadi hasilnya kayak gitu. Terus untuk yang score, nah untuk yang cube-nya ini juga sama ya. Trigger-nya juga jangan lupa untuk di klik karena biar bisa nembus gitu. Nah, setelah itu kita create ke C# script-nya. Kita lanjut nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita buat lagi create C# script-nya. Kita buat kelas trigger. Nah, di kelas trigger ini kita tunggu sampai kelar, lalu kita buka. Nah, ini tuh codingan yang sudah kita dapatkan. Nah, ini yang udah dapat kita copy paste lagi ke situ. Jangan lupa di Ctrl S. Nah, kalau udah yang cube itu
Nah, yang cube ini tuh dari yang apa namanya? Sebentar. Nah, yang triggernya ini tuh nanti dia di apa namanya, di seret ke cube. Setelah itu skornya kita seret juga, lalu nanti ke calculation score yang activation itu. Nah, ditambahin 1, terus tambah lagi seret juga yang cube pertama. Pakainya itu yang game object active bool. Sama juga kayak yang cube 2, sama kayak tadi, triggernya, skornya juga ke itu, ke add to current value, tambahin sama juga cube 2. Nah, kayak gini. Yang satunya lagi, sebentar. Nah, sekarang kita cobain dulu. Nah, nanti tuh di kolom score, nanti tadi bakal hilang kayak gitu ya. Nah, tuh udah kelihatan kan ya, sudah ada skornya. Nah, tuh 1, 2, dan nah itu kan belum ya, kita tambahin juga di satunya lagi kayak tadi, ke trigger. Setelah itu juga yang apa, trigger enter event, skornya kita set. Setelah itu ke add to current value, kita tambahin 1, terus itunya juga. Nah, set as problem. Nah, sekarang kita coba untuk mulai lagi. Nanti di score ini tuh di sebelah sini. Nah, sekarang kita mencoba untuk activation. Yang pertama itu kita create dulu sharp scriptnya lagi. Bilangnya activation event. Nah, kayak gini. Tunggu aja. Nah, kalau udah dibuka Visual Studio Code-nya. Nah, terus di copy paste dengan codingan yang sudah saya dapatkan. Ctrl S, setelah itu tunggu. Setelah itu juga karena kita mau coba yang baru, kita create empty. Create empty-nya itu kita rename jadi event. Nah, kayak gini. Lalu kita 3D object, create 3D object, kita cube. Nah, cube ini kita tambahin juga UI pakai button. Ini yang important di essentialnya kita centang aja, kita klik aja. Tunggu. Setelah itu yang itunya, oh ya button, maaf, button ya. Nah, yang text empty-nya ini kita ininya hilang karena nanti biar kalau kita klik hilang, dia hilang gitu. Setelah itu, nah di cube-nya ini di cube-nya ini Nah, di eventnya ini kan tadi kan udah di drag ya.
Nah, terus udah gitu cube-nya ini kita seret. Kita ke game object set active. Nah, yang di eventnya juga, yang di button. Yang di button ini, yang on kliknya kita seret pakai event. Setelah itu pakainya yang ini, yang activation event link off gitu. Nah, tadi dia hasilnya kayak gini nih, tuh jadi dia hilang gitu. Sekarang kita bikin yang visualization. Yang pertama itu adalah kita create empty dulu, lalu tulis fade in. Buat juga yang namanya fade out. Terus juga abis itu kita bikin juga C sharp-nya, C sharp dari fade in sama fade out. Nunggu juga sampai selesai loadingannya. Ya, jadi dibikin 2 script gitu. Mau di reload. Nah, terus kita buka si scriptnya. Nah, ini scriptnya, karena saya sudah dapat scriptnya, tinggal di copy, setelah itu di paste ke visual code-nya. Tinggal di save. Kalau udah, fade in-nya di drag ke fade in, yang fade out di drag ke fade out, seperti itu. Nah, yang fade in ini kita ganti, ubah warnanya semisal jadi warna yang diinginkan ya. Kalau di sini saya menggunakan warna seperti kecoklatan gitu. Yang fade out juga jangan lupa dikasih scriptnya. Nah, terus ditambahin ke fade out, diganti juga warnanya sesuai yang diinginkan. Di sini saya pakainya warna hijau Tosca gitu mungkin ya. Jadi nanti waktu pas di play itu dia bakal berubah warna gitu nanti tampilannya. Tinggal di play. Nah, seperti itu.